pengen masuk surga gampang, berbaktilah kepada kedua orang tua. Gitu ya. Kalau kita tidak manfaatkan itu rugi 3 kali kata Rasulullah. Sangat rugi kalau kita tidak berbuat baik, tidak berbakti kepada orang tua sementara orang tua kita masih ada, dua-duanya ataupun salah satu daripada keduanya. Silakan yang baru datang masuk maju. Itu maksud daripada hadis ini. Jadi rugi sekali kalau kita tidak mendapatkan surga. Orang tua kita masih ada, tapi kita tidak masuk surga. Itu maksudnya, tidak masuk surga. Jadi orang tua itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menjadikan kita ahli surga. Itu maksud daripada hadis 317. Kita lanjutkan hadis 318. Ya, 318. Wa anhu, masih sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala, seseorang bertanya kepada Rasulullah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan, sesungguhnya saya punya kerabat." Qarabatan, punya kerabat, sama mirip dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Innali qarabatan asiluhum, saya menyambungkan tali silaturahim kepadanya, kepada mereka, kepada kerabat saya selalu menyambungkan tali silaturahim. Begitu kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini asiluhum, saya menyambungkan tali silaturahmi kepada kerabat saya, qarabatan asiluhum. Wa yaqta'uni, sementara dia memutuskan tali silaturahim kepada saya. Jadi tidak berbalas, ya, tidak berbalas. Saya selalu silaturahim kepada mereka, sementara mereka memutuskan tali silaturahim. Itu pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Wa ahsinu ilaihim, saya selalu berbuat baik kepada mereka, kepada para kerabat tadi, ya. Ahsinu ilaihim wa yusiuni ilayya, tapi dia berbuat tidak baik kepadaku. Tidak berbuat baik, dia berbuat jelek kepada saya. Saya mau berbuat baik kepada mereka, sementara mereka berbuat jelek kepada saya. Wa ahlumu anhum, saya berlaku ramah kepada mereka. Wa yajhaluna alayya, tapi mereka tidak peduli kepada saya. Wa yajhaluna, tidak peduli, masa bodoh, ya, berbuat jahil. Yajhaluna alayya, dia tidak mau tahu. Jahil itu kan nggak mau tahu, bodoh namanya. Saya mah ramah kepada mereka, sementara dia malah berbuat jahil kepada saya. Faqala, dijawab oleh Rasulullah, karena dulu masih ada Rasulullah, enak. Kalau ada masalah apapun, sahabat selalu bertanya kepada Rasulullah dan langsung dijawab. Enak. Kalau sekarang kan kita nggak ada Rasulullah, ya. Jadi yang kita tanya para ulama, warasatul anbiya. Nah, para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah dan dijawab oleh Rasulullah. La in kunta
Dan jika seandainya keadaan engkau kama kulta, sebagaimana yang engkau katakan, kama kulta, sebagaimana yang engkau katakan, faka'annama tusibbuhumul madda, faka'annama tusibbuhumul madda. Ini di ibarat, kata-kata ibarat, seakan-akan ya engkau menelan, ya, jadi menelankan abu yang panas. Ya, nanti ada di sini penjelasannya. Watasibbuhum artinya bidominta wa kasrisin al-mu'mala, di bawah ada watasdidil fa al-mandu bi fathil mim wa tasdidil lam wa huwa ar-ramadul ha, abu yang panas. Ya, ai ka'annama tud'imuhum ar-ramad al-ha, seakan-akan engkau memberi makan abu yang panas, seperti memberi makan abu yang panas kepada saudara engkau yang berbuat jelek kepada engkau. Itu maksud daripada faka'annama tusibbuhumul madda, menelankan abu yang panas. Wala yazalu ma'aka minallah, dan senantiasa bersama engkau dari Allah, zahirun alaihim, jelas atas mereka, ma dumta ala dzalika, selama engkau masih seperti yang demikian itu. Nah, itu ada tafsirannya di bawah ada ya. Maksud daripada faka'annama tusibbuhumul madda wa huwa tasbihun. Nah, ini ada di situ penjelasannya. Itu adalah tasbih. Tasbih itu perumpamaan. Ya, perumpamaan bagaikan itu namanya tasbih. Engkau bagaikan sekuntum bunga mawar, itu namanya tasbih. Ya, itu namanya disebut tasbih disebutnya. Tasbihun lima yalhaqum minal ismi bima yalhaqu akilar ramad. Jadi diumpamakan orang yang mendapatkan dosa, ya. Jadi dia itu mendapatkan dosa dengan sebab dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya kepada kita. Wala syai'a 'ala hadzal muhsin ilaihim, enggak apa-apa engkau melakukan kebaikan kepada mereka, lakin akan tetapi yanaluhum ismun azim, mereka dapat dosa yang besar. Ya, jadi ibaratkan menelan abu yang panas itu. Jadi ibaratkan itu adalah sebuah perumpamaan. Artinya itu dosa yang luar biasa. Ismun azim azim bitaksirihim fi haqqihi, dengan gegabahnya mereka di dalam hak taksir. Ya, bahasa saya itu gegabah. Gegabah itu bukan orang. Jadi tidak peduli dengan haknya. Wa idkhalihim al-adha alaihi, dan dia memasukkan perbuatan yang tercela kepadanya. Jadi diibaratkan air susu dibalas dengan air tuba. Kita berbuat baik kepada dia, sementara dia berbuat jahat kepada kita. Itu air susu dibalas dengan air tuba. Maka bagaimana kalau begitu ya Rasulullah? Ya, itu seperti engkau memberikan abu yang panas kepada dia. Jadi minum panas gak enak, itu artinya dosa. Ya, dia tetap berdosa. Kita ya gak ada masalah, kita selalu berbuat baik kepada mereka. Yang berdosa adalah dia. Ya, dengan sebab apa? Karena dia tidak menyambungkan tali silaturahim kepada kita. Kita berbuat baik, dia berbuat jahat kepada kita. Kita tetap dapat pahala terus mengalir. Ya. Dia dosa, dia mendapatkan dosa karena dia memutuskan tali silaturahim. Itu buktinya tali silaturahim.
Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 319. Ya, 319. Wa anna Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, man, siapa orang, ahabba, yang suka, yang senang, yang bahagia, an yubsata lahu, diluaskan, an yubsata, diluaskan lahu baginya, fi rizqihi, di dalam rizkinya. Siapa orang yang suka diluaskan rizkinya, wa yunsa lahu fi asarihi, wa yunsa lahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, ay ajalihi, asarihi bimana ajalihi. Kemudian wa yunsa ayu akhar, artinya dipanjangkan umurnya. Fal yasil rohimah, maka sambungkanlah tali silaturahim. Namanya umur bisa ditambah, umur bisa dipanjangin memang. Katanya di sini kalau yang pengen panjang umur, maka dia akan kalau dia bersilaturahim, maka dia akan dipanjangkan umurnya. Yang ditanyakan memangnya umur bisa ditambah-tambah. Di sini ya ada jawabannya. Ya, sementara Al-Quran mengatakan wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang tidak bisa dipundurkan, la yastakhiruna sa'atan, sesaat, walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Jadi mundur dan maju nggak bisa kalau sudah ditetapkan. Apa maksud daripada hadis ini? Ya, kata Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, ya, innahu laisa ziyadah fi umrihi, ya, sebagaimana Allah telah berfirman tadi bahwasanya apabila datang ajal maka tidak bisa ditambah, diakhirkan, dan tidak bisa dimundurkan. Walakin ar-rajul, akan tetapi seseorang takunu lahu al-dhurriyyah as-salihah, dia akan mendapatkan dzurriyyah as-salihah, keturunan yang baik, yad'una lahu min ba'di, dia akan didoakan oleh keturunannya setelah ia tidak ada. Tafsirannya begitu. Ya, jadi ketika kita sudah meninggal dunia, maka keturunan kita akan mendoakan kepada kita. Itu maksud daripada hadis ini. Enak. Ya, makanya harus silaturahim itu begitu maksudnya. Jadi seakan-akan umur kita panjang, seolah-olah seperti itu. Kalau kita menyambungkan tali silaturahim, jadi ada keuntungan. Ya, orang yang bersilaturahim yang pertama apa tadi? Akan diluaskan rezekinya. Ya, rezekinya akan diluaskan. Ya, ini masuk akal. Ya, bahkan sampai ditiru oleh para pebisnis ya, kalau ingin mendapatkan hasil yang banyak dalam bisnis itu, dia datang ke rumah si Anu, nanti si Anu datang lagi ke rumah si B, itu nanti akan bercabang-cabang ya, apa MLM apa namanya ya. Nah, itu ditiru ya, ditiru oleh pebisnis supaya hasilnya lebih besar lagi. Nanti dia kesana kemari ya, mendapatkan bawahan lagi dari bawahan, dari bawahannya lagi, begitu seterusnya. Nah, itu hasil daripada silaturahim, akan ditambahkan rezekinya ya. Kita pagi-pagi datang ke tetangga, dikasih kopi, dikasih singkong goreng. Nah, itu kan silaturahim luar biasa. Kalau di rumah kita boro-boro kopi, boro-boro singkong goreng ya.
rezeki kita pun terbatas begitu. Nah itu apa hasil daripada tali silaturahim, yasil rahimah. Ya, maka sambungkanlah tali silaturahim. Kalau umurnya panjang, ya artinya pengen maka umur. Ada yang menafsirkan umur panjang itu keberkahan umur. Ya, umurnya berkah walaupun pendek umurnya, tapi umurnya digunakan untuk ibadah. Itu namanya berkah umur. Ya, ada yang menafsirkan nanti zuriyah keturunan kita ketika kita sudah meninggal, maka kita akan didoakan oleh anak-anak kita. Ada orang kan yang anaknya bodoh amat, masa bodoh baik gitu ya, padahal dia hartanya luar biasa ya. Tetapi ketika orang tuanya sudah tidak ada, hartanya bukan digunakan untuk jariah, malah jadi rebutan, dijualin sama anak-anaknya. Nah, anaknya nggak ingat sama orang tuanya, itu ya, karena tidak bersilaturahim. Falanya silaturahim. Muttafaqun alaih, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis nomor 320 ya, hadis nomor 320. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Abu Talha aktsarul ansari bil Madinah malan. Abu Talha adalah orang yang paling banyak hartanya di Madinah. Abu Talha aktsarul ansor, orang ansor yang paling banyak malan hartanya bil Madinah, di Madinah, min nahdin, daripada kurma. Kurmanya lebar hektaran gitu. Yang mana wa kana habbu amwalillahi bi Bayrah, dan ada kebun itu sangat dia cintai, harta yang sangat dia cintai, tempatnya di kampung Bayrah. Wa kana mustaqbilatal masjid, dan kebun itu berhadapan dengan masjid yang ada di Madinah. Wa kana Rasulullah, dan telah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, dia masuk ke kebun itu, wa yashrabu min ma'in, dan dia minum daripada air di hari kebun itu, tayyibin, airnya bagus. Airnya bagus kebun itu. Falamma nazalat hadhil ayat, maka tatkala turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sampai, tidak akan mendapatkan nilai kebaikan al-birra, kamu sekalian tidak akan mendapatkan nilai kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu sekalian menafkahkan apa-apa harta yang kamu cintai. Jadi tidak dianggap bernilai kebaikan sebelum kita memberikan, menafkahkan harta kita, dan harta itu yang paling kita cintai. Al-Imran ayat 92. Qama Abu Talha ila Rasulillah, kemudian datanglah Abu Talha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sampai kepada nilai kebajikan sebelum kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Wa inna ahabba mali ilayya Bayrah, sesungguhnya hartaku yang aku paling cintai adalah kebun di Bayrah. Wa innaha shadaqatan lillah, dan sesungguhnya kebun itu saya sodakohkan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Arju birraha wa zuhraha, aku mengharapkan kebaikannya dan pahalanya
sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sesuai ketentuan syariat yang berlaku menurut ajaran Islam. Itu maksudnya diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian itu ya suruh atur sama Rasul, terserah kamu bagaimana baiknya. Begitu kata Abu Talha kepada Rasulullah. Kemudian diserahkan yang paling dia sukai. Ya. Maka Rasulullah kemudian dijawab oleh Rasulullah, dzalika malun rabihun, dzalika malun rabihun. Bah itu artinya masya Allah, syai'un ajab, sesuatu yang digunakan untuk takjub, masya Allah, luar biasa, gitu ya. Itu adalah harta yang menguntungkan, malun rabihun, dzalika malun rabih, harta yang menguntungkan bagi kamu, ya, karena digunakan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jual buat boya-boya atau pahala, tapi kita serahkan di jalan Allah, itu yang menguntungkan. Malun rabihun wa qad sami'tu ma qulta, aku dengar apa yang kau katakan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, aku berpendapat jadikan harta itu untuk sanak kerabat, untuk kerabat-kerabat dulu, ya. Jadi sebelum dibagikan kepada orang lain, ya, maka kerabat dulu diutamakan. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah, aku lakukan, siap laksanakan, kata Abu Talha, ya. Sebelum dia serahkan kepada Rasulullah, hartanya sanak kerabatnya diutamakan. Oke, siap, kata Abu Talha, begitu, ya. Faqasamaha Abu Talha, dibagi-bagilah harta ini kepada Abu Talha, fi aqaribihi, kepada sanak kerabatnya, wa bani ammihi, dan kepada anak-anak pamannya. Muttafaqun alaih. Itu sudah kita jelaskan pada bab yang terakhir. Jadi tidak saya jelaskan kembali, sudah berlalu, hadis ini sudah kita bahas. Kita lanjutkan. Hadis nomor 321. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr, jadi bukan bin Umar, bin Amr. Apa bedanya? Kalau Amr ada wawu di depannya, di depan Amr itu ada wawu, berarti Amr. Kalau enggak ada wawu berarti Umar. Ya, karena tulisannya sama, ya, antara Umar dan Amr tulisannya sama. Bagaimana cara membedakannya? Ada wawu di depan, ya. Kalau ada wawu di depan berarti Amr, ya. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, maka ia berkata, akbara rajulun ila nabiyyin, telah menghadap seseorang kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata, sahabat menghadap kepada Rasulullah dan bertanya, ubayyi'uka 'ala hijrah wal jihad, ya Rasul, saya berbaiat kepadamu, saya mau hijrah, saya mau jihad. Kata seseorang sahabat kepada Rasulullah, saya berbaiat mau jihad, mau hijrah. Begitu kata dia, berjanji. Kemudian wajan abnagi al-ajra min Allah, aku mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu menawarkan dirinya untuk berjihad, untuk hijrah, terutama bermoro, ya. Jadi sahabat itu minta ikut berjihad dan ikut hijrah bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh Rasulullah, qala fahal laka min walidayka ahadun hayyun, ditanya oleh Rasulullah, ente punya enggak orang tua atau salah satunya yang masih hidup? Punya orang tua enggak kamu, ya? Atau salah satu yang masih hidup dari orang tua kamu? Qala, dijawab oleh anak muda tadi, na'am kilahuma, iya masih ada, dua-duanya masih hidup, ya Rasulullah. Ya, ente punya orang tua enggak? Kata Rasulullah, punya, dua-duanya masih hidup. Jawab sahabat tadi yang bertanya kepada Rasulullah dan meminta jihad, ya, minta jihad, hijrah
bersama-sama Rasulullah, dites dulu oleh Rasulullah. Fa'tabtaghi al-ridha min Allah Ta'ala, apakah kamu pengen pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rasul kepada sahabat yang tadi, ya. Apakah kamu pengen punya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala, dijawab oleh anak muda, na'am, iya betul ya Rasulullah. Qala, dijawab lagi oleh Rasulullah SAW, farji ila walidayka, pulang, suruh pulang. Pulang kemana? Ke rumah orang tua. Farji ila walidayka, pulanglah ke rumah orang tua. Fa'ahsin subhatahuma, maka berbuat baiklah, bersahabatlah dengan baik, gaulilah dengan baik, ya. Pergaulilah orang tuamu dengan baik. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, ya, wa fi hadzal hadis taqdimul birri lil walidaini 'alal jihad. Jadi hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih afdal daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik. Kalau ada dua pilihan antara jihad dan berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kita pilih adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi beruntunglah yang masih punya kedua orang tua, berarti masih bisa kita melakukan berbuat baik kepadanya, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis lagi, ya. Satu hadis lagi. Hadis nomor 322. Masih dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, laisal wasilu bil mukafi, laisal wasilu bil mukafi, tidaklah orang yang menyambungkan tali silaturahim itu dengan mencukupi. Artinya karena dia sudah mendapatkan kebaikan, ya, kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, lalu kita balas dengan kebaikan pula. Bukan itu yang dimaksud, ya. Wajar dong kalau kita berbuat baik kepada dia. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada kita. Itu biasa, itu hal yang biasa. Kita berbuat baik kepada orang lain karena dia berbuat baik kepada kita. Dia bagi duit kepada kita, kemudian kita bagi duit sama dia. Itu mau biasa, ya. Jadi satu sama namanya, ya. Satu sama, dia memberi kepada kita, kita pun memberi kepadanya. Karena dia baik kepada kita, maka kita baik kepadanya. Itu mau biasa, logis namanya, ya. Itu yang bukan yang dimaksud itu kata Rasulullah. Walakin, ya, mana kita lihat, lakin al-wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wa shalah. Akan tetapi, ya, orang yang menyambungkan tali silaturahim itu orang yang sudah memutuskan kepada kita, lalu kita sambungkan kepadanya, ya. Dia tidak berbuat baik kepada kita, tapi kita berbuat baik kepadanya. Itu yang mantap, itu yang luar biasa, ya. Kalau orang berbuat baik kepada baik kepada kita, dan kita balas dengan kebaikan pula, itu memang biasa dari dulu, itu udah, ya. Nah, tapi orang jahat kepada kita, kita baik kepada dia, itu yang nomor satu, ya. Kita kan kadang-kadang balas dendam, ya. Oh, bagaimana dia gue gak hormat sama saya, gue juga gak hormat sama dia, ya, juga begitu, ya. Itu hawa nafsu memang gitu, ya. Semua orang pasti sama, ya. Semua orang pasti sama, tapi, ya,
yang dianjurkan oleh Rasulullah nggak begitu, nggak balas dendam ya. Orang yang jahat kepada kita justru kita berbuat baik kepada dia, itu yang number one, itu yang luar biasa. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendapatkan tamu pada malam hari ini, pembelajaran dari beberapa hadis dari Rasulullah.